Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang Ibu sayangi. Pagi ini kita akan belajar materi tema 7 subtema 1 muatan IPS tentang pergerakan nasional. Pada pembelajaran sebelumnya telah kita pelajari tentang perlawanan-perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan tersebut masih bersifat kedaerahan, artinya masih di daerahnya masing-masing. Maka dari itu, kemerdekaan belum bisa dicapai karena masih bersifat kedaerahan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana setelah masa perlawanan secara kedaerahan tersebut, maka disebut dengan pergerakan nasional. Faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah yang pertama adalah perjuangan masih bersifat kedaerahan, jadi masih ada di daerahnya masing-masing. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, kalah dalam persenjataan karena pada zaman dahulu Belanda sudah menggunakan senjata-senjata yang modern. Yang keempat, masih bergantung pada pemimpin. Jadi, jika pemimpin suatu daerah tersebut ditangkap oleh Belanda, maka tidak ada lagi yang meneruskan perjuangannya. Yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba, sehingga mudah sekali untuk memecah belah persatuan pada saat itu. Perbedaan perjuangan sebelum tahun 1908 dan sesudah 1908. Sebelumnya perjuangan masih bersifat lokal atau masih bersifat kedaerahan. Sesudah tahun 1908 perjuangannya sudah bersifat nasional, artinya menyeluruh. Yang kedua, menggunakan fisik sebagai perlawanan, jadi masih perang. Sesudahnya menggunakan organisasi sebagai perlawanan. Yang ketiga, pada tahun sebelum 1908 masih bergantung kepada pemimpin. Setelahnya sudah tidak bergantung pada pemimpin. Masa pergerakan di Indonesia dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama disebut pergerakan nasional yang terjadi pada sekitar tahun 1900-an. Yang kedua disebut dengan masa awal radikal terjadi pada tahun 1920 sampai 1927. Dan yang ketiga disebut dengan masa moderat yang terjadi pada tahun 1930. Pada masa pergerakan nasional yang terjadi pada tahun 1900-an, pada awal tahun ini yang ada beberapa organisasi yang terlahir. Yang pertama ada Budi Utomo, kedua Sarekat Islam, yang ketiga Muhammadiyah, dan Indise Party atau IP. Namun organisasi yang paling muncul atau paling menonjol pada saat itu adalah Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tahun 1908, tepatnya tanggal 20 Mei. Tokoh pendirinya adalah Dr. Sutomo. Tujuan organisasi berdiri adalah meningkatkan derajat dan martabat bangsa melalui pendidikan dan meningkatkan ekonomi dan mempererat kehidupan sosial. Pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan lahirnya Budi Utomo yang ditandai dengan awal pergerakan nasional, sehingga pada tanggal 20 Mei kita memperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, pada masa awal radikal, pada tahun 1920 sampai 1927, pada masa ini disebut masa radikal atau keras karena masyarakat Indonesia keras terhadap Belanda, artinya mereka tidak menggunakan asas kooperatif. Mereka menggunakan asas non-kooperatif, yaitu tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Organisasi yang berdiri pada masa ini antara lain Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, pada masa moderat tahun 1930-an, perjuangannya pada saat ini menggunakan taktik kooperatif atau mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi pada masa ini yang pertama adalah Partindo 1930, ada PNI Baru, yang ketiga ada Partai Indonesia Raya, yang keempat
Gerakan Rakyat Indonesia, dan yang kelima, Gabungan Politik Indonesia. Pada masa ini juga ada organisasi kepemudaan. Yang pertama ada Pergerakan Tarbiyah Islam, yang kedua Majelis Islam A'la Indonesia, yang ketiga Jom Islamited Bond, yang keempat Sumatera Tawalib, yang kelima Persatuan Pemuda Kristen, dan yang keenam Persatuan Pemuda Katolik. Pada tahun 1908 mulai muncul faktor-faktor yang menyebabkan adanya rasa kebangsaan di rakyat Indonesia. Faktornya itu ada dua, yaitu faktor internal dari dalam dan faktor eksternal. Faktor internalnya karena teringat kejayaan masa lalu. Mereka ingat bahwa masa lalu pada zaman Majapahit Indonesia adalah negara yang merdeka, mampu menguasai wilayah Nusantara bahkan di luar Indonesia. Yang kedua, lahirnya kaum terpelajar. Yang ketiga, lahirnya kelompok terpelajar Islam. Yang keempat, munculnya semangat persamaan derajat di masyarakat. Yang kelima, perilaku Belanda yang menyengsarakan, sehingga tumbuhlah sikap seperti ingin merdeka untuk bersama-sama. Faktor eksternalnya atau faktor dari luar yang pertama adalah perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Yang kedua, adanya politik etis dari Belanda. Yang ketiga, lahirnya Perang Dunia I yang menyadarkan kaum terpelajar ingin mengubah nasib bangsanya. Yang keempat, munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. Dan yang kelima adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Itu adalah faktor-faktor yang memunculkan rasa kebangsaan di tanah air. Pada zaman dahulu, adanya organisasi-organisasi, juga ada organisasi pemuda. Organisasi pemuda dibedakan menjadi 3. Yang pertama, organisasi bersifat kedaerahan. Yang kedua, bersifat nasional dan bersifat keagamaan. Kemudian pada tahun 1908, setelah tahun itu, semua organisasi pemuda yang dibagi menjadi 3 ini disatukan dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dilakukan menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap 1 pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, dan tahap kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada tahap kedua ini, hasil dari Sumpah Pemuda yang pertama adalah menerima lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang kedua, menerima merah putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dijadikan satu menjadi Indonesia Muda. Dan yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini membawa dampak kepada Indonesia pada saat itu. Dampaknya yang pertama adalah melahirkan tekad untuk bersatu. Yang kedua, mempererat persatuan pemuda. Dan yang ketiga, menyatukan sikap kedaerahan menjadi sifat nasional. Selain organisasi-organisasi di awal mulai dari 3 generasi tadi dan Sumpah Pemuda, kaum perempuan juga tidak kalah untuk mempersiapkan kemerdekaan pada saat itu. Dengan diadakannya Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, Kongres Perempuan Indonesia I dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 1928 dengan hasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia. Yang kedua, Kongres Perempuan Indonesia II terjadi di Jakarta pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 dengan hasil membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan masalah perkawinan. Pada Kongres ketiga terjadi di Bandung pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1938 dengan hasil yaitu menyetujui RUU atau Rancangan Undang-Undang Perkawinan Modern dan menyepakati tanggal lahir PPI pada tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Maka setiap tanggal 22 Desember di Indonesia diperingati sebagai Hari Ibu. Demikian penjelasan dari Ibu tentang
materi pergerakan nasional yang terjadi setelah perlawanan-perlawanan kedaerahan yang ada di Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.